Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Selamat berjumpa kembali di channel gua Rijal Ujaman. Malam ini gua sudah eh, kumpul dengan pengantar pesan nih, manajemennya nih dia nih. Manajer pengantar pesan Parit. Nah, ini gua sedang sama vokalisnya pengantar pesan Derek. Yo. Woi, sehat Der? Alhamdulillah sehat. Woi, sehat. Sibuk apa Der sekarang Der? Ya ginilah sibuk nyari cuan. Wah, kewajiban itu mah ya. Kewajiban itu. Harus itu. Kalau nggak ada cuan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bisa pergi-pergi. Nggak bisa pergi-pergi, nggak bisa makan. Bisa makan. Pengantar pesan. Lu kenapa namain pengantar pesan Der? Apa ini? Jawaban serius apa jawaban bercanda nih? Bebas. Ini sih sebenarnya pengantar pesan tuh. Dulu kan gua ini nih bang. Solo gitu. Iya. Namanya itu dari Postman. Iya, gue tahu lu sendiri ya waktu Ya, itu ya dari Postman. Dari Ya? Postman. Gue pengen bikin band gitu. Bikin band. Jadi pengantar pesan itu band. Oh, grup band ya, Grup band. grup musik ya. Band gua gitu. Mm-mm. Aku bingung mau ngasih nama apa. Ya udahlah Postman aja diartiin kan jadi tukang pos. Cuma kalau tukang pos terlalu nggak anak indie gitu, nggak senja-senja. Wah, iya. Jadi pengantar pesan. Pengantar pesan itu indie-indian gitu ya. Indian. Biar walaupun kayak indie amat. Oh, duh. Wah, ada emang nih Martin nih. Oh, gitu. Jadi ya band indie lah ya. Ya enggak, bukan band indie nggak bisa disebut band indie juga sih. Bingung gue juga indie genre apa bukan. Iya ya. Tapi lagu-lagu lu tuh lagu-lagu ini apa ya namanya, lagu-lagu yang apa ya namanya, idealis gitulah. Idealis. Lagu-lagu nggak yang ngomongin ya cinta-cinta gitu kan, enggak kan? Lagu lu mah lagu-lagu kayak apa, lagu-lagu yang anak muda yang mau bangkit gitu kan. Anak-anak muda desa yang lagu apa tuh? Lebih iya sih lebih ke keresahan gue sih bang. Oh, kekerasan lu ya. Lagunya tuh menceritakan mungkin di luar sana keresahan mereka juga mungkin ngerasa gitu. Rasa kayak lagu tentang bahagia itu sebenarnya lagu cinta bang. Cintakan orang tua, bentuk rasa ungkapan cinta gue gitu. Akan kedua orang tua gue dan ya gitu, rindu sih, lebih ke rindu akan orang tua masa-masa kecil gitu. Oh, berarti lo memang jauh dari orang tua sekarang ya? Ya enggak sih, orang tua gue di Polres deket situ. Oh, ya masih ketemu orang tua tapi Jarang gue. oh jarang. Iya, gue anak durhaka. Anak durhaka. Jauh ini. Kebiasaan dari dulu soalnya gue kecil di Tasik bang gue. Oh, kecil di Tasik. Orang tua di sana waktu itu. Dulu orang tua udah di Tangerang di Polres. Oh, berarti udah dari kecil pun udah jauh dari orang tua ya? Udah jauh dari orang tua, jadi kayak bukannya gue nggak sayang sama orang tua gue ya, kayak gak biasa aja gitu gue kalau deket orang tua gue. Gitu. Oh, tapi kan sekarang di Pamulang ke Polres mah dekat, masih bisa setiap hari juga ketemu kan? Iya. Ya sempetin ketemu lah, dan lu jangan durhaka juga. Oh, mantap nih pengantar pesan. Jadi sekarang jadi grup band ya? Bisa iya band. Dari ada berapa personil berarti di pengantar pesan? Sebenarnya personil asli itu yang awal bener ngerintis deh. Cuma gua doang. Cuma ini udah gonta-ganti personil lah kita itu. Iya. Ini sekarang personil yang ada 5 orang. Ada 5 orang? Ada tim lah, bisa dibilang tim atau personil apapun itulah, 5 orang kita sekarang. Oh, 5 orang. Jadi udah komplit semua, ada yang megang drum, bass, lead gitar sama backing vokal. Lu juga sambil main alat musik kan? Gua main gitar sambil gitar vokal ya. Ya gitar vokal kan? Sama itu juga kan, apa lu main harmonika juga ya? Harmonika itu di lagu-lagu terpilih. Iya kan, ada lagu-lagu lu yang pakai harmonika itu kan ya? Harmonika ada. Cuma gue gak main amat sih, gaya-gaya dong bang. Tapi pengantar pesan nih udah banyak sekarang manggung-manggung ya? Ya disebut banyak sih, ada aja gitu. Ada aja? Alhamdulillah setiap bulannya ada. Gimana manajemen? Banyak gak?
Ayo dong, banyakin dong manggungnya, woy. Iya Pak, ini kan sebenarnya sebuah band banyak manggung apa enggak tergantung manajer kan. Iya, ini kayaknya kurang ini nih. Woi. Masuk gua masuk. Hai. Assalamualaikum. Oh gitu ya. Jadi sekarang masih ada lah manggung-manggung. Masih ada. Ini pas podcast ini, sebelum podcast kan gitu gua ada panggilan juga tuh. Tapi kebanyakan manggung-manggung lu tuh di ini ya, acara-acara organisasi ya. Iya, bisa dibilang pengalaman besar di organisasi kampus lah. Iya, jadi misalnya ada makrab atau ada apa gitu kan ya, lu selalu diundang begitu ya, kan? Khususnya kan di kampus tercinta. Ya, universitas. Mereka, karena gua bukan Unpam lagi. Oh iya. Iya. Lu jadi ini ya, apa namanya? Alumni. Tinggal lulus. Alumnus. Iya. Iya ya, lu di organisasi gitu kan ya. Tetapi akhirnya banyak orang yang ngedengerin gitu kan ya. Nah, selain di organisasi kayak gitu, lu pernah keluar? Udah keluar maksudnya. Oh, selain di organisasi komunitas apa tuh? Kayak ada komunitas RRK salah satunya. Oh, yang itu ya, yang di Unpam itu ruang riung kolektif itu ya? Kolektif. Komunitas anak sastra gitu dibilang. Iya. Kemana lagi ya? Mungkin paling jauh Jakarta Timur kita ke Pasar Seni itu yang di mana itu? Pasar Seni Jakarta Timur. Lah di situlah, lupa lagi gua. Pernah ke situ. Tapi lu masuknya masih komunitas juga kan? Belum. Jadi kayak dari mulut ke mulut, Bang. Belum di acara yang maksudnya belum disponsori oleh yang besar-besar gitu, belum ya? Belum ya manajer. Bulan depan PT Mayora. Semoga aja, Bang. Iya. Masih di komunitas kayak gitu, tapi keren sih lagu-lagu lu. Gue juga sering dengerin lagu-lagu lu. Lagu-lagu lu tuh kayak apa ya? Gue tuh merasakan apa yang lagu lu rasain gitu. Kayak sama gitu. Ya? Apa tuh namanya tuh? Istilah keren itu apa ya? Relate dengan kehidupan gua. Gitu. Gua kan juga dari desa ya. Pergi ke kota gitu, berharap di kota lebih baik hidupnya, ternyata anjir lebih keras daripada di desa. Iya. Gue sambil ngerokok nih. Sambil ngerokok nggak apa-apa, santai aja. Sambil ngerokok. Biar kayak Jason Ranti. Gue kayak banget sama Jason Ranti bro. Nggak apa-apa kan yang ngerokok ya di YouTube ya. Tapi lu memang memilih jalan hidup lu di musik atau gimana? Gue ya di untuk seni. saat ini gue fokus di musik lah, di seni khususnya. Kalau memang ada tawaran yang lain misalnya, yang ini lebih menjanjikan tapi bukan di seni ya, itu lu bakal ambil atau gue masih tetap harus berfokus di seni? Gue pernah di suatu momen gitu gue terbentur gitu. Gue ada jadwal manggung. Iya. Terus ada orang yang nawarin kerja gaji lumayan lah. Mungkin masih ego gue, kayak bukan ego ya, emang niat gue di musik dan di seni gitu. Itu gue interview itu gue hadirin, gue milih manggung aja. Lebih emang gue dari SMA lah gue. Dari SMA lu memang udah di musik gitu. Udah di musik ya? Di musik. Tapi dulu di SMA lu apa, solo juga apa? Gue punya band dulu SMA. Oh, punya band. Punya band 2 kali. Ingat banget gue nge-band yang pertama gue dikeluarin tuh dari band pertama gue. Karena kenapa tuh? Karena nggak tahu, mungkin gue nggak asik kali ya. Nggak masuk ke circle dia kali ya. Jadi kayak ya udahlah biarin. Dan gue bikin band sendiri. Band lagi gitu sama adik kelas gue. Yeah. Karena yang sebelumnya gue sama satu angkatan, mungkin egonya masih tinggi gitu ya. Iya. Jadi gue sama adik kelas gue band. Dulu gue berangkat dari reggae malah. Ska reggae gue. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang nih genrenya apa ya? Lu tuh apa ya? balada gitu balad ya? Balad lah bisa dibilang balad. Folk juga bisa. Sorry ya, lagunya tuh kayak di bis kota tuh. Iya. Iya, lagu-lagu kayak di bis kota. Jeng gitu kan. Iya, kayak Iwan-Iwanan zaman dulu lah. Iya, Iwan Fals zaman dulu. Gitu. Oh, lu memang udah dari SMA ya? Tapi pas kan lu sempet ngampus juga kan ya? Ngampus gue di Unpam. Ngampus terus akhirnya lu bisa bangun
apa namanya gue harus bermusik lagi tuh gimana? Gue di Unpam, masuk Unpam 2016. Gue emang gue nyari banget nih UKM. Yang gue tahu kan unit kegiatan mahasiswa. Soalnya teman-teman gue yang kuliah di mana ya, ya di kampus-kampus lain punya UKM lah. Masuk UKM seni ada. Gue nyari di Unpam gak ada. Gue harus kemana ini kata gue. Jadi ya udahlah, gue awalnya pengen ngeband juga kan, nyari orang. Ternyata susah bikin band. Itu gue solo 2017 18 awal gue tuh mulai bisa dibilang berkarir sih, cuma gue masih bawain lagu Iksan. Belum punya lagu sendiri lah. Tapi siapa yang nunjukin lu? Misalnya kan lu pertama ya semua orang bisa nyanyi ya bisa gitu. Ada main gitar ya main gitar bisa gitu. Tapi sampai akhirnya lu bisa diajak manggung ke sini, bisa diajak manggung ke sini siapa? Lu masuk ke komunitas atau gimana? Enggak, kan gua masuk organ lah. Ada salah satu organ gitu. Iya, organ mahasiswa gitu ya? Ya organ mahasiswa. Gue sering kalau makrab tuh gua yang ngisi gitu. Gue yang ngisi acara-acara makrab lah. Iya. Mungkin dari satu omongan ke omongan lain, organ lain pun beda organisasi ngeliat teman gue juga. Jadi lu ngisi aja nih di sini makrab. Ya udah gas. Gue semangat banget tuh gue kalau udah disuruh ini. Woi, Bang Koji. Siap. Iya. Oh gitu. Jadi dari organ ke organ. Iya. Gitu. Akhirnya lu punya apa ya namanya? Gua mau bikin grup band nih gitu ya. Iya, awalnya kayak enggak kepikiran tuh ngeband. Soalnya udah putus asa duluan tuh gue mau bikin band. Putus asanya kenapa tuh? Kayak susah nyatuin banyak pala ternyata. Oh gitu. Mungkin lebih kayak egoisan gue atau apapun itu, kayak susah lah bagi gue bikin band. Ya udahlah, gue seiring berjalannya waktu 2020 tuh awal pandemi ada acara namanya Pekan Karya. Ya tahu gue. Itu pokoknya yang acara yang mewadahi musisi-musisi yang punya karya sendiri, memfasilitasi gitu. Gue daftar. Daftar itu waktu itu lu solo, awalnya gue solo. Terus akhirnya ketemu sama teman-teman. Enggak, gue iseng gitu kayak kayaknya solo gue bosen banget, itu acara lumayan nih buat isinya buat nyari panggung lah, nyari apa itu gitu. Iya. Dulu gue ngajakin temen gue ada namanya Fahri, dia main. Nah di si Fahri itu ada Joy, bisa main bass dia. Ya udah, itulah nanti lu temenin gue, kata gue. Nanti namanya apa ya, bingung namanya apa. Kan gue daftar dari Postman, di sertifikat pun dari Postman itu. Yang acara itu? Yang acara itu, Pekan Karya tuh. Bingung kita. Awalnya sih mereka kayak iringin gue lah, temenin gue gitu. Cuma gue mikirnya, dari sini apa gue bikin band aja gitu ya. Iya. Terus dari situ akhirnya? Dari situ sih triggernya bikin band Ngantar Pesan tuh. Tapi udah klop nih sekarang? Gitu lah namanya juga. Masih apa namanya? Masih ada lah. Masih ya tadi kan lu untuk nyatuin kepala itu susah nih. Udah satu nggak apa lah? Ya mencoba satu sih. Iya. Tapi sekarang udah kemana-mana udah band ya? Nggak pernah solo? Enggak. Tadi manggung gue bertiga doang tuh tadi. Emang lagi ada halangan satu. Iya. Nah dari ini adalah vokalis pengantar pesan. Nah lagu-lagunya udah ada kan ya? Udah ada 3 single tuh di Spotify. Di YouTube ada 4. Nah gue juga ada, sebenarnya gue ada lagu cinta bang. Oh ada lagu cinta? Apa? Ini berpuisi. Cuma di YouTube doang itu. Cuma itu sering ceritain bang. Hah? Sering ceritain. Apa tuh cerita apa tuh? Kan yang gua tahu lagunya kan soal apa ya, semangat gitu kan ya, soal keresahan kehidupan gitu ya. Kalau lagu-lagu cinta kan gua belum pernah denger yang cinta. Berpuisi salah satu lagu yang malas banget gua kalau bawain. Kenapa tuh? Enggak. Kenapa lu ciptain kalau malas? Itu liriknya dari temen gua lah, kawan gua. Ada namanya Erinda. Rinda, liriknya dia kan jago bikin puisi gitu, jago nulis gitu. Suatu saat kata gue, coba dong mana tulisan lu, siapa tahu bisa gue bikin lagu. Ngasih lah dia itu tulisan itu tentang ya berpuisi itu tentang seseorang yang sedang merasa apa namanya ya,
cintanya tuh bertepuk sebelah tangan lah bisa dibilang. Iya. Ya udah gue bikinin jadi grup Besi. Dan gue juga bang kalau misal lagu-lagu gue tuh sebenarnya lirik-lirik tuh nggak 100% gue yang bikin. Oh gitu. Kayak teman-teman ada Mamet salah satunya kawan gue seperjuangan gue tuh Mamet, dia bikinin satu lagu Hiduplah Semestinya, itu dia Mamet yang. Oh berarti lagu kata-kata dari orang lu lu buat lagu gitu ya? Iya gue buat lagu. Gue cuma bikin partitur doang sih, nada-nada doang. Oh, tapi ada lagu yang utuh dari lo? Wah kayaknya utuh nggak ada sih. Nggak ada? Cuma ada Tuntutan Bahagia, itu ide utamanya dari gue. Cuma lirik disempurnain sama si Jo itu, mantan basis gue. Soalnya literasi gue kurang bang. Literasi lu kurang? Lu kan mainnya sama anak seni gimana? Nah itu gue padahal gaul sama anak sastra gitu. Iya, anak bukan sastra, gaul bukan sih, RRK itu anak-anak sastra kan? Iya, cuma bebel ya. Bebel guanya kayaknya gue susah banget bikin lirik yang enak didengar gitu. Ada satu lagu tuh ya yang lu pengantar pesan yang sering bawain tuh. Lagunya ada nada ada bahasa Sundanya itu kan? Oh iya, Kelapa Nunggal. Iya, Kelapa Nunggal itu banyak yang bawain ya. Bukan pengantar pesan doang, gua pernah di acaranya sastra tuh, anak sastra tuh ada yang bawain gitu. Terus pengantar pesan juga bawain nih lagunya siapa ya? Lagunya pengantar pesan atau siapa gitu. Jadi banyak juga yang bawain lagunya Kelapa Nunggal itu. Nah, sejarahnya Kelapa Nunggal itu sebenarnya lagu dari Tunas Muda. Tunas Muda. Dengerlah Tunas Muda ya. Iya, tahu tahu. Itu panutan gue juga. Ya, gue sering izin gitu bawain lagu Kelapa Nunggal. Suatu saat gue main ke rumahnya, ke Bang Yuda. Bang, ini lagu kayaknya kalau misalnya gue buat dua isinya boleh nggak gitu. Oh silakan gitu. Silakan bawain. Soalnya Bang Yuda juga udah jarang bawain kan. Terus tadinya mau gue tag tuh, mau gue record. Ya. Belum sempet juga nih. Itu sih proyekan terbaru gue mau nge-record itu lagu Kelapa Nunggal. Tapi udah kan ya? Belum. Oh belum. Belum kalau record yang mixing mastering kayak gitu belum. Oh. Baru dibawain live mulu. Belum. Tapi enak itu lagu sumpah. Itu banget. Pure lagu Tunas Muda sih awalnya. Cuma gue izin, gue minta bawain. Ya udah dikasih sama Bang Yuda. Iya. Oh, lagu Kelapa Nunggal itu lagunya Tunas Muda. Tunas Muda. Bang Yuda. Terus akhirnya sering dibawain. Gue bawain dan versi pengantar pesan itu. Oh, versi pengantar pesan. Tapi Bang Yuda udah oke? Oke, udah support banget Bang Yuda. Salah satu orang yang support. Karena setahu gua kan Tunas Muda juga grup band kan ya. Dia sering manggung-manggung juga tuh gitu. Yang hampir sama kayak lu genrenya. Kayak pengantar pesan ya? Sama ya? Ya, mungkin karena gua ngelihat Bang Yudanya gitu, ngelihat Tunas Muda, mungkin guanya yang kayak rada ke bawah-bawah Tunas gitu. Oh, lu dari bisa dibilang kiblat nih pengantar pesan tuh. Pengantar pesan salah satunya Tunas Muda. Kadang ada yang bilang itu campuran, Bang. Campuran musik Jason Ranti, Iksan Scooter. Oh, gitu. Atau lu mengidolakan orang-orang itu juga? Gua mengidolakan banget Iksan Scooter sama Jason Ranti. Wah. Iya. Emang keren sih lagunya. Ya lagunya gitu, lagu-lagu apa ya bahasanya? Lagu-lagu rakyat ya? Lagu rakyat. Lagu-lagu yang apa ya bahasanya? Setiap orang pasti ngerasain tuh kayak gitu tuh. Tapi enggak lebay gitu maksudnya kan ya. Keren itu. Iksan Scooter sama Jason Ranti. Nah, kedepannya nih mengantar pesan mau terus berjalan atau lo mau solois? Aduh, bingung. Karena yang gue lihat begini pengantar pesan itu lu. Iya. Ya, benar gak sih? Kayaknya kalau nggak ada Derry, hilang tuh pengantar pesan ya kayaknya. Bukan hilang ya, maksudnya kayak nggak ada nyawanya gitu. Tadi nyawanya ada di Derry. Sempet waktu itu apa ya, kayak orang gue udah bilang ada satu acara lah. Padahal ngundangnya pengantar pesan. Yeah. Tapi dipanggil sama Derry Postman. Iya. Kan gue nggak enak sama bocah-bocah. Iya benar. Ya udah lu aja sono kata yang. Lu nge-branding pengantar pesan yang bener dong. Enggak, itu gue belum masuk. Kayak
Udah lu sana aja, lu sendirian, lu yang dipanggil lu doang gitu ya. Iya. Aduh, gue jadi nggak enak kan, jadi beban maksudnya. Karena memang gue juga dulu pernah MC-in tuh di acara. Waktu itu lu juga ada kan? Ada. Iya, jadi pas gue lihat kok sini namanya kok jadi pengantar pesan ya. Dulu kan cuma Derry doang gitu. Nah, pengantar pesan pun akhirnya gue melihat ini Derry, bukan pengantar pesan gitu. Oh, ini Derry nih gitu. Jadi orang ngelihatnya, ya gue juga ya sendiri yang ngelihatnya ini Derry gitu. Kayaknya kalau nggak ada Derry, waduh, hilang nih nyawanya gitu ya. Ya begitulah mungkin proses ya kayaknya bang ya. Iya, proses. Seiring berjalannya waktu mungkin nanti juga kalau orang yang bertahan sama gue sama pengantar pesan nanti juga bakal ketemu sendiri gitu. Iya, tapi kalau kan pasti semuanya ya apa ya namanya proses ya. Band-band yang sekarang udah juga pada terkenal itu melalui proses gitu. Iya. Nah, kalau misalnya nih ntar pengantar pesan nih ada yang nawarin gitu, yang apa label atau Label apa, gitu. lu mau gitu? Ya bisa dibicarakan lah. Iya. Itu urusan Bang Farid gitu. Karena gua nggak tahu ya, lu kan anak band nih. Iya. Kalau band indie itu, gua label juga kan dia kan ya? Atau gimana? Indie tuh, aduh, kalau ditanyain gitu gue sebenarnya nggak ngerti sih. Ya ini sedikit pengetahuan gue sih. Yeah. Indie itu gerakan movement. Oh. Jadi orang yang nggak punya kesempatan masuk ke major label, jadi bikin label sendiri, independen. Dari kata independen sih, berdiri sendiri gitu. Jadi ya ngemodal sendiri, apapun. Ya rekaman, kayak lain-lainnya gitu. Setahu gue ya, kalau ada koreksi boleh ini di komen nanti. Tapi kalau misalnya ada label dari luar nih, nawarin itu bisa bicarakan. Untuk saat ini kayaknya gue pengen menikmati prosesnya sih bang. Oh, pengen menikmati prosesnya. Keren, independen. Soalnya yang gue denger gitu bang, yeah. Di label tuh kayak dikekang banget. Yang gue denger ya, soalnya gue juga belum pernah ngerasain masuk label kayak gitu. Dan ya gue nggak mau kayak. Cuma kalau ada label yang kayak, ya udah ngikutin kita, ya it's okay, bisa dibicarakan. Ya cuma kayaknya gue belum kesampaian kepikiran ke situ juga sih bang. Iya. Tapi menurut gue sih udah keren sih kami pengantar pesan ini gitu. Terima kasih. Serius. Jadi ya gue ngikutin banget, ngedengerin musiknya gitu. Terus kadang gue ngeliat udah manggung di sana sini karena gue juga tahu kan lu waktu sendiri ngebangun gitu sampai sekarang akhirnya bisa bikin band dan ada manajernya ya kan, luar biasa. Sama-sama belajar sih gue. Awalnya kayak soalnya banyak yang nyaranin bang. Gue ketemu orang itu, ketemu siapa itu orang senior gue di musik ataupun di organ gitu kayak. Kayaknya lu harus udah saatnya gitu ke jenjang yang profesional. Gimana? Lu harus punya manajer sendiri ya. Gue kan nggak ngerti ya. Siapa orang yang mau merintis gitu? Ya namanya nggak ada apa namanya ya? Gak ada feedbacknya mungkin ya. Dari segi finansial lah, kita sama-sama ngamen di sini, ngamen bareng-bareng, ada duit ya bareng-bareng, dimakan nggak ada pun udah kita lapar bareng-bareng gitu kayak susah bang nyarinya. Ada nih ketemu si Farid di acara, wah kata gue nih gue tawarin, lu mau gak jadi manajer? Ya udah ayo. Cuma gue udah nekenin dari awal, kata gue ya kita belum ada profit. Ya ada belajar bareng-bareng sih sama siapapun itu. Gue kayak ngajak nge-team gitu. Soalnya kayak Gayo, ada salah satu Gayo tuh, si Gayo. Ayolah kita nge-team. Gayo salah satu orang yang udah ngikut gue lama sih, dari semenjak gue masih dari Postman juga Gayo sering. Kadang lucunya gini bang, kita tuh kayak tandem sama Gayo tuh. Gayo kan stand up comedy nih. Oh iya. Setiap ada pengantar main selalu bonus Gayo gitu stand up. Oh jadi gitu. Jadi panggung Gayo juga ya? Panggung Gayo juga. Soalnya Gayo tuh kan orangnya tuh siap stand up dadakan tuh. Katanya Gayo kayak gitu tuh dia. Ada aja. Karena gue juga sebenarnya hari ini bisa ngobrol sama lo karena Gayo juga. Iya. Jadi gue kan ketemu Gayo tuh. Gue bilang ngomong ke Gayo, "Yo, itu dari Postman itu boleh gak gue ajak ngobrol-ngobrol gitu?" "Boleh bang," gitu kan. Terus gue harus kayak gimana? Gue minta dia nomor Dewi gitu. Ngapain? Ke Farid aja. Ya Farid gue kenal kan ya. Iya. Emang Farid siapa?
Farid manajernya anjir, gue bilang kayak manajer sekarang bangsat. Ya udah akhirnya gue langsung ini kontak Farid, gue bilang assalamualaikum mas, saya mau ngobrol-ngobrol sama pengantar pesan, bisa nggak mas? Oh iya mas bisa, dia bilang bangsat ya. Nanti saya jadwalkan. Padahal jadwal itu doang, kita malah ya sesuai biar kelihatan sibuk, padahal mah sibuknya macul. Iya, gue bilang oh ternyata manajernya Farid gitu. Keren, gue bilang nih kayaknya udah penghasilannya udah banyak ini, gue bilang. Siapa tahu aja gitu ada. Tapi lu merasakan nggak, maksudnya nih udah merasakan lumayan nih ada penghasilan nih dari seni gitu. Kalau penghasilan secara jadi primer tuh apa namanya? Primer ya, kalau utama primer ya. Kebutuhan tuh kayaknya belum deh. Masih ya ini hobi doang. Cuma hobi juga nggak bukan berarti kita harus berleha-leha gitu, menyepelekan gitu. Gue nganggap ini hobi gue. Tapi gue juga harus serius gitu. Dan gue harus terima juga nih konsekuensinya. Dan gue orang yang mempercayai usaha adalah apa? Yang proses tidak mengkhianati hasil. Nah, itu gue salah satu orang yang percaya itu sih. Tapi belum merasakan yang gue dengan sekarang ini gue bisa beli ini gitu. Belum sih. Tapi alhamdulillah upgrade sih. Tapi ini walaupun belum begitu yang upgrade yang apa ya berkembang secara signifikan, cuma kayak gue sekarang udah punya gitar sendiri. Dulu kan gue kalau manggung minjem selalu gini bilangnya ke panitia, ada gitar nggak? Yang penting sediain gitar buat gue. Iya. Sekarang gue udah punya gitar sendiri, walaupun itu sebenarnya gitar sejarah juga itu bang. Itu dari temen gue, dari kawan gue, orang Papua. Dia udah meninggal bang yang punyanya. Dikasih atau membeli lu? Sebenarnya gue minjem sih. Oh minjem. Minjem nih. Gue mau balikin, dianya udah nggak ada. Gue balikin sama siapa dong? Sedangkan dia orang Papua, orang perantau. Gue bingung mau balikin, ya udahlah. Gue apa ya, ngomong sama diri gue sendiri. Ya, ini gitar gue pakai, gue manfaatin. Semoga berkahnya ngalir buat lo. Gitu. Jadi pahala buat dia amalan-amalannya. Iya. Salah satu sedih juga sih gue kalau ngomong gitar. Makanya ini gitar nggak bakal gue jual. Jadi apa namanya, gitar itu membekas banget ya, apalagi orangnya udah meninggal. Sampai akhirnya lu bisa jadi pengantar pesan ini juga karena gitar itu. Kayak gue sekarang. Tapi gitar itu masih ada? Masih sering lu mainin? Masih sering. Terakhir gue pakai gitar itu, cuma sekarang lagi gue seriuskan gitar. Iya. Wah keren perjalanannya. Sedih banget bang gue. Iya. Perjalanan bermusik lu ya? Bermusik gue sedih banget. Dari SMA dikeluarin ya, dari grup bandnya dikeluarin, pas bikin lagi gua keluar ternyata band gua berkembang itu di sana. Emang gue nya cabut kesini kan serius berkembang. Band gua namanya Blutska, tapi sekarang udah nggak bisa sih, udah mati juga soalnya udah pada kerja kan. Tetapi sorry, tadi pengantar pesan itu lu ambil dari apa? Postman. Nama IG gua dari Postman. Postman itu kan artinya itu pengantar pesan, tukang pos ya. Cuma kalau tukang pos kayak masa kita panggil kan tukang pos. Nanti yang datang tukang pos gimana kan? Ya udahlah, gue apa ya biar kayak ini gitu. Pengantar pesan. Cuma gitu doang tuh. Gitu doang, sederhana itu. Enggak, misalnya nih kan banyak ya band-band ya. Yang setahu gua kan band-band itu kayak ini namanya Inggris gitu kan. Pasti itu nama Inggris, bener gak? Nah, kebanyakan begitu. Iya, Inggris. Coba lu pikirin ya. Siapa? Pasti namanya The apa gitu kan. The Panturas, The Changcuter, The PW Gaskin, Rocket Rockers gitu kan. Gitu kan maksudnya itu tuh nama-nama bahasa Inggris. Kata-kata bahasa Inggris. Nah, jarang yang pakai apa ya bahasa Indonesia, ya kan? Nah, ini pengantar pesan ini kan maksudnya kayak bahasa Indonesia yang ya bisa dibilang sering diomongin sering diucap tapi ketika ngedenger band pengantar pesan kayak aneh gitu bang. Iya. Sering diucap tapi aneh kan. Kalau yang band-band besar tuh selalu kita panggilkan gitu apa gitu kan ya. Itu lebih wow gitu. Kalau misalnya ntar kita panggilkan pengantar pesan. Iya. Tapi ada yang banyak keliru bang. Apa? Pengantar pesan jadi pembawa pesan. Iya. Oh gitu. Gua malah pertama kami pengantar pesan, bukan pengantar pesan. Karena dari Instagram. Cuma Instagramnya tadi itu mau pengantar pesan.
Cuma nggak bisa, udah ada yang make pengantar pesan di Instagram. di IG udah pokoknya udah nggak bisa. Mau gue pengantar pesan dot kayak aduh apaan sih pakai dot pakai titik gitu. Udah kami aja, soalnya itu memperjelas juga. Pengantar pesan itu bukan gua, jadi masih gua namain kami. Kami pengantar pesan. Pengantar pesan ya. Walaupun di IG-nya namanya kami pengantar pesan, tapi pengantar pesan bukan kami pengantar pesan. Nah, gitu ya. Dan apa ya? Lucu, gua banyak yang melesetin juga sih pengantar pesan ya, voice note. Banyak. Voice note. Iya. Nama voice note. Enggak. Lu band voice note ya. Voice note pengantar pesan. Oh. Voice note gua. Iya. Ada malaikat Jibril. Gua sering keliling gitu. Ada tuh kayaknya gua dikit. Iya. Wah, malaikat Jibril nih. Iya. Jibril katanya. Iya. Pengantar pesan, pengantar wahyu kan. Ya gitu. Enggak sih sebenarnya bukan apa karena memang zamannya mungkin ya sekarang lagi era-eranya orang namain band tuh malah Indonesia gitu. Kayak efek rumah kaca. Lebih ke zaman sih, Bang. Untung lu nggak disebutin ya SMS gitu. SMS. Messenger. Ih, keren. Pengantar pesan. Oh, jadi cuma itu doang tuh sederhana itu ya. Karena dulu lu postman gitu. Jadi akhirnya gua namain pengantar pesan gitu. Cuma kadang ada sih kata-kata sok-sokannya mah kayak apa? Ya, yang berbobot mah kami ada sejak kami yakin bahwa pesan-pesan baik harus diantarkan. Wah, benar. Oh, itu kata-kata si Joy sih. Itu kata-kata si Joy itu. Itu apa namanya? Puitis banget ya dan filosofis. Terlalu serius sih. Tapi gue anehnya gue bang. Kalau misalnya di tongkrong tuh bercanda mulu orangnya. Kalau udah di atas panggung, gue kayak menurut gue jadi serius banget gitu ya. Susah ngomong gitu. Itu sih yang masih gue latih gitu. Di atas panggung masih susah ngomong? Susah ngomong gue. Masih ada demam-demam panggung gitu ya? Hampir setiap panggung gue nervous dulu sih. Tapi pernah lu ditonton rame banget gitu, kayak ngerasa bahwa gua nggak pernah mikir sebanyak ini nih, taunya banyak begini, pernah kayak gitu? Pernah di mana ya? Acara mana kita? Lupa banyak acara ini bulan biasa malah. Iya, kan apa ya namanya? Penonton itu berpengaruh terhadap kita juga kan? Berpengaruh. Kayak misal kalau kita kenal nih kan ya kita mah biasa aja kan pada kenal ini kan ya. Nggak, kalau lu kan di organisasi karena satu tongkrongan gitu, dia bocor organisasi, gue juga kenal. Lu tiba-tiba di tempat yang, anjir, nggak pernah dipikirkan seperti ini gitu. Wah, anjir gede banget nih, banyak banget yang nonton. Masih ada tuh begitu. Itu ada pernah di bulan bahasa tuh, itu kan penontonnya banyak banget tuh. Di Cemara bang. Oh iya. Harus banget itu gue. Tapi orang udah kenal gue kan. Tapi sukses. Ya alhamdulillah sih bisa bilang sukses. Iya, karena ngeri juga kan kalau misalnya nervous itu bisa ngebuat kita gugup kan, lupa bahkan kan ya. Lupa lirik itu, apalagi lupa kunci kan. Kadang suka bingung gitu, padahal lagu kita sendiri ya. Kita lupa lirik lagu kita sendiri. Iya, yang lebih kacau kalau lupa kunci kan. Aduh, kunci kita apa ya? Lupa gua lirik. Pernah gua kayak gitu. Iya. Blank gitu. Iya. Ya mungkin band-band besar juga pernah begitu ya. Sampai sekarang udah band-band besar gitu. Tapi ada ini album atau apa yang ntar lu siapin ke depan? Gue rencananya sih tahun ini ya. Gue setiap tahun sih selalu bilang tahun ini gue album. Cuma ya ternyata susah juga, nggak semudah itu. Oh tapi udah dipersiapkan? Udah ada materi-materi gue udah ada satu album. Berapa lagu? Paling 8 sampai 10 lagu lah. 8 sampai 10 lagu ya. Satu album ya. Kalau ini juga album kan? Ini semuanya single dalam album. Single dalam album gitu ya. Jadi lo nyiptain single-single dimasukin jadi satu album gitu. Iya. Mantap. Tapi sebenarnya gue bukan pengantar pesan doang, gue aktif di musik tuh. Gue aktif di bergerak di apa? Kesenian tradisi gitu bang. Oh iya, gue juga pernah ngeliat lu soalnya. Iya, yang itu kan angklung gitu kan ya, musik-musik daerah gitu ya. Musik daerah Sunda. Lu bawain apa? Bawain angklung ya? Di ini ya? Gue main calung bang. Main calung ya. Lebih ke di situ tuh kayak nggak dituntut juga, cuma gue berusaha untuk bisa semua alat musik. Gitu. Tapi masih aktif di sana? Alhamdulillah masih aktif. Gue ngikut sama senior gue, ada namanya Mang Asli itu, yang punya Saung Angklung.
di Ciputat ya. Bisa main-main kapan-kapan kita. Siap, boleh. Kebetulan gue juga dari Sunda kan, jadi Iya. kayaknya ngobrol-ngobrolin soal ngomongin Sunda lebih enak. Maksudnya ya itu juga kita perlu belajar kan ya, maksudnya kita perlu ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang bergelut di seni, apalagi Sunda gitu. Kebetulan gue juga Sunda lah ya, tradisi budaya. Tradisi budaya. Oh, tapi masih aktif dan masih ada sering manggung-manggung gitu, masih. Ada pentas-pentas gitu masih ya? Terakhir gue di Bogor tuh. Kalau itu emang senior gue kan yang ngajak tuh, kayak guru gue lah, bisa dibilang guru gue, kayak yang berjasa banget. Gimana lu? Enggak, kayak bokar bang. Yang berjasa banget tuh, bisa ngewadahin gue. Gue termasuk telat tuh kenal dia. Gue merasa telat gitu, 2019 gue baru kenal dia. Tapi misalnya begini Der, kalau misalnya lu nih minta bentrok gitu antara musik angklung itu sama pengantar pesan ini, lu gimana tuh? Nah, gue sering tuh dilema juga sih gue. Iya. Gue pernah tuh, semoga aja senior gue nggak nonton. Gue lebih milih pengantar pesan sih. Oh, lebih milih pengantar pesan? Iya, walaupun dari segi ya bisa dibilang dari segi fee ataupun bayaran lah lebih gedean yang di angklung. Lebih menjanjikan lah istilahnya. Menanamkan apa ya? Ini yang proses gue dari awal, yang ya gue harus memprioritaskan itu dulu. Oh, lebih memprioritaskan yang pengantar pesan. Iya. Soalnya kan kalau yang di angklung nggak ada, gue pun mereka masih bisa tetap jalan gitu. Tapi kalau yang di pengantar pesan, kalau lu nggak ada, nggak bisa jalan. Nah itu. Sebenernya gue lagi nyari nih orang yang mau gantiin gue buat main. Jadi tuh lu tuh kayak ini gacoan ya? Gacoan. Iya, gacoan. Jadi kalau misalnya lu nggak ada, bingung. Garing. Iya, garing. Lah sekarang begini, nggak ada vokalis yang diganti itu. Ada nggak vokalis diganti? Kayaknya cuma Dewa ada yang pakai ganti-ganti. Nggak bisa kalau manggung, dia nggak bisa ini. Terus akhirnya diganti dulu gitu kan, nggak bisa ya? Ada sih. Ada, cuma kayak orang juga yang kok bukan dia gitu. Iya, karena vokalis itu kayak pentolan gitu, misalnya kayak dia ininya kalau nggak ada dia tuh nggak bisa gitu. Emang frontman kan ini yang di depan. Dia yang di depan, jadi vokalis itu berfungsi banget gitu, menggambarkan bandnya gitu. Iya, kalau misalnya yang lainnya masih bisa ada adisional gitu ya, yang lain-lain. Tapi kalau vokalis dia peranannya ini banget, sentral banget. Ya. Nggak bisa digantikan ya. Banyak kan yang band ganti vokalis jadi redup gitu. Iya. Cuma nggak sedikit juga band yang ganti vokalis malah tambah naik ya Dewa. Dewa termasuk yang ganti vokalis kan. Tapi lagunya masih itu kan. Berkat Ahmad Dhani sih yang nyala. Iya. Oh kayak gitu. Nah berarti lu sekarang tapi masih sekitaran Jakarta, Jabodetabek ya? Tangsel, Jabodetabek lah. Iya, lu pernah nggak ya? Kayaknya pernah deh. Pernah. Keluar kota gitu misalnya, keluar Jabodetabek gitu, Bandung. Pengen gue. Ke Bandung gitu. Cuma gue udah nge-link nih sama musisi Bandung. Namanya Mang John Castella tuh. Dia pernah ngiringin Iwan Fals gitu. Ngiringin Iwan Fals? Ngiringin dia. Oh. Gue pengen banget ketemu dia, udah sounding gitu. Pengen main silaturahmi. Terbentur karena ini kali Bang. Apa? Ekonomi sulit. Tapi hari ini lu selain di pengantar pesan ya, lu ngapain? Kerja freelancer sih gua. Kerja serabutan. Apapun itu yang bisa ngasilin gua sikat. Tapi hari ini apa lagi lu kerjain? Enggak ada apa ada? Ngojek sih gua. Tukang ojek. Ojek online. Oh. Berarti itu aja sama pengantar pesan. Pengantar pesan freelancer kayak basic gue di listrik bang, gue di teknisi paling. Oh di teknisi. Gitu, ya. Tapi bisa tuh kalau ntar ada panggilan gitu. Panggilan apa nih? Panggilan ngebenerin listrik. Bisa. Ngebenerin apa namanya? Instalasi rumah sederhana sih. Oh, tapi ngebenerin kipas angin bisa? Oh itu enggak bisa. Iya, tapi emang basic lu di teknik ya? Teknik gue. Cuma orang banyak ngira gue anak sastra bang. Nah iya itu. Serius. Gua pertama ketemu lu itu. Jadi kan memang gua kenal tuh Bagus, lu tau kan ya? Bagus ya kenal. Iya Bagus gitu. Gua sering nongkrong bareng tuh.
kan dia menjelas ya sastra ya. Iya. Gue kan ngeliat lu sama dia orang tuh. Kirain gue lu anak sastra. Sini. Oh, gue anak teknik ternyata ya. Kirain gue anak sastra gitu. Karena dia itu kan apa ya namanya RRK itu kan ya. Orang yang kolektif itu. Oh, gue ini anak sastra kali ya. Karena lu juga yang sering nongol ya. Musiknya lu, terus apa musikalisasi puisinya Mamet ya. Ya dan kawan-kawan gitu. Jadi gue ngeliatnya ya anak sastra tapi anak teknik ya. Nah, juga bukan anak sastra bang dia. Oh, dia anak pendidikan sama kayak lu. Oh gitu. Pendidikan ya, cuma apa ya mungkin yang gue pandangan gue kayak sastra tuh deket banget gitu ke seni. Oh, Mamet tuh bukan anak sastra ya? Bukan, dia anak pendidikan ekonomi dia. Oh, anak pendidikan ekonomi. Oh iya ya. Ya gitulah. Asik Tapi dah. dia gondrong ya? Oh. Gondrong. Emang Peko dulu angkatannya yang gondrong dia doang. Iya. Tahu gua di fakultas pendidikan waktu itu nggak boleh tuh gondrong ya, tapi dia bisa gondrong, keren juga ya. Dan sama sekarang senasib sama gua. Senasib maksudnya? Veteran. Oh gitu. Veteran juga dia. Oh. Cuma oke lah dia sekarang punya kedai juga kan. Tapi kalau misalnya ntar kami pengantar pesan nih, amin alhamdulillah kedepannya nih besar gitu kan ya. Lu mau apa tuh dari hasil pengantar pesan itu? Rencana lu ke depannya atau mau bikin apa gitu? Gue sih pengen bikin studio sendiri sih. Bikin studio sendiri? Bikin studio sendiri. Kayak kebetulan adek gue juga musik juga bang. Oh adek lu musik? Adek gue di musik. Nah gue kayak pengen bikin project kan sama adek gue. Dari keluarga. Ada gue sama adek gue. Oh kedepannya pengen punya. Kalau misalnya pengantar pesan udah ada penghasilan ya udah. Terus gue pengen punya side job, punya usaha sih. Usaha bakal buat ya menyambung kehidupan. Gak selamanya kan kita bisa hidup dari musik. Tapi sampai hari ini belum merasakan bahwa ya apa hasil dari pengantar pesan itu masih belum apa ya namanya belum jadi prioritas lah ya. Kalau pengantar pesan belum sih. Cuma kalau misalnya baru kebeli gitar. Enggak kebeli juga itu. Itu dari temen. Iya dari temennya gitu ya. Barangkali gitu ada yang mau ngasih gitar buat gue. Wah, sangat memanfaatkan gitu. Wah mantap nih. Bagi yang punya gitar nih dari ini siap nampung dia. Gue mau terima kasih juga buat Bang Adang tuh yang sangat jasa. Lu kenal Bang Adang kan? Kenal Bang Adang yang gondrong itu ya. Gak tahu gue. Dia konsen banget di seni. Dia seni musisi musisi lah. Dia juga banyak tuh gue pernah ngobrol sama dia sering diundang-undang ke acara-acara besar. Dia juga banyak lagunya tuh. Lagu-lagu dia. Ini sekarang gue pakai gitar Bang Adang nih tadi. Tuh gitar itu. Alhamdulillah nih gue hari ini bisa ngobrol sama Derry karena Derry sangat sibuk nih. Aduh. Boleh juga. Iya gitu. Gue harus ngelewatin manajernya dulu lagi kalau pengen ketemu. Sebenarnya itu mah si Gayo aja ngapain gitu. Harus ngomong aja sama gue. Mungkin kalau orang yang nggak kenal mah nggak apa. Kalau orang kenal ngomong aja dulu. Ngomong aja gitu sama gue. Derry tuh sering ketemu sama gue Rit dulu tuh. Jadi bang. Anjir gue bilang gue harus ketemu sama Derry dulu sama Farid dulu kalau mau ketemu sama Derry. Tapi nggak apa-apa lah itu bentuk keprofesionalan ya. Jadi semoga kedepannya bisa apa namanya besar dan memang perlu itu. Gitu. Iya. Kadang yang susah tuh bang dari internal sendiri sih bang. Yang gua ini ya. Dari internal. Ya kita sendiri dari diri kita sendiri ya. Orang lain udah nganggap kita profesional gitu. Sedangkan kitanya nggak profesional gimana gitu. Jadi gua selalu menanamkan kita dulu harus profesional walaupun orang nggak profesional sama kita harus profesional. Iya jangan sampai. Sering banget gue bang di pengangguran kayak kasarnya ditai-taiin lah lawan itu cuma kita menyikapinya gue selalu bilang kan nggak apa-apa kita jangan merasa kita dikecilkan selagi kita masih menghargai dia walaupun dia nggak menghargai kita nggak apa-apa suatu saat nanti kan bijak banget ya itulah intinya gue nggak pernah mau membenci orang kalaupun orang membenci istilahnya nggak suka sama kita khususnya sama pengantar pesan nggak apa-apa setiap orang kan punya selera masing-masing. Iya setuju juga. Tapi pernah ada yang kayak ngomong
apaan nih, band apaan nih, lu Kalau yang ngomong lu nyanyi apaan sih, kayak gitu. Kalau yang langsung ke kuping gue sih belum pernah, cuma ada beberapa yang ngomong gitu. Ya lu ya udah sih, musik tuh apa ya, sebuah musik atau seni apapun itu bakal nyampe ke penikmatnya masing-masing. Enggak, kita nggak bisa mengeneralisir. Iya benar sih. Konsisten balik ya. Nah, itu. Iya benar. Emang nanti juga orang bosan, apaan sih ini pengantar film, cuma kayak wah kayaknya menarik juga. Iya. Didengerin. Iya. Apa namanya, bikin apa? Nggak enak-enaknya gitu, maksudnya sekesal-kesalnya orang itu. Iya. Dia pasti ngedengerin tuh. Pasti ngedengerin karena dia ngedengerin. Karena dia ngedengerin akhirnya jadi kesel kan. Justru gue kadang bertanya gitu ya. Iya. Orang nih yang support bener, wah lagunya lu sebenernya ngedengerin lagu gue nggak? Itu kayak gitu. Kayak orang yang sosok kayak gitu. Cuma gue juga nggak menyalahkan mereka. Mungkin untuk mereka penghargaan. Gue juga terima kasih gitu yang udah support gitu kayak. Kadang orang yang benar-benar nge-support tuh bukan cuma apa ya, memuji itu ya. Justru harus bikin keren tuh kayaknya harus kayak gini. Gue sangat menerima banget apa masukan itu bang. Justru gue masih butuh masukan dari orang-orang harus itu biar berkembang. Iya. Tapi memang tujuan lu membesarkan pengantar pesan nih, walaupun hari ini lu misalnya masih serabutan lah sana gitu. Tapi memang lu pengen banget di pengantar pesan ini supaya besar ya. Semoga ya, amin. Iyalah, amin, semoga besar ya. Iya. Itu dan didengar sama seluruh Indonesia ya. Karena bahasanya Indonesia. Gue pengen lirik bahasa Inggris gue. Kalau lirik bahasa Thailand ya. Waduh. Thailand ya. Itu kayak sih kan. Jadi vokalisnya juga. Iya. Luar biasa emang. Udah bingung bang ya, mau nanya apa lagi ya? Bingung gue mau nanya apa lagi. Tapi gini, ke depan ini ada ini enggak? Apa? Ada bang. Ada lagi kan proyekan yang manggung lagi. Manggung ke depan. Ada enggak? Ada enggak? Ini kemarin nanya. Apa? Ya. Ada enggak? Ada. Ke depan ada enggak? Jujur aja. Belum bang. Emang lagi kondisi kayak COVID kan, acara kan. Tapi mungkin begini Ri, begini ya. Gue juga pengen nanya nih. Pasaran harga pengantar pesan ini berapa nih? Ada bang itu. Nah itu tuh di kita. Cuma kalau masalah harga balik-balik ngelihat acara apa dulu nih. Kalau acara teman-teman mah ya tergantung teman-teman gitu kan. Teman si pihak penyelenggara acara gitu. Kita pun ya kita nggak bisa matokin kita. Walaupun di TR-nya ada tertera ya. Cuma kita untuk harga masih bisa lah. Lebih ini sih kayak pengertian satu sama lain gitu. Oh, iya. Kira-kira gitu. Oh iya. Iya paham gue. Soalnya gue nanya Gayo. Yo, lu sama Dery ini kan sering bareng ya kalau kalau manggung gitu. Gue nanya dong, gue bilang kalau pengantar pesan tuh berapa duit ya? Kali aja gue mau ngundang pengantar pesan. Terus dia ngomong apa? Ya tergantung bang, lu mau sound kayak gimana? Lebih ke ini sih bang, kenapa emang yang paling utama sound karena. Tapi ada tim sound juga. Gayo ada bang. Oh Gayo. Ada Gayo. Gayo kita didik tuh. Lu bisa sound suatu saat nanti kalau lu nggak sama pengantar pesan, siapa tahu lu punya rezeki lebih bisa sama orang yang lebih profesional. Berarti udah kualitas soundnya udah baik ya, udah bagus ya. Kembali lagi ke panitia kalau kualitas sound. Oh gitu. Kalau Gayo tuh lebih ke nge-operate doang. Oh misalnya suara lu harus lebih kecil daripada suara ini, dia mainin itunya. Ya. Masih didik ya, belajar sama-sama sih orang. Oh Gayo, selain tukang sound dia juga kadang dokumentasi dan juga. Nyolong panggung lu ya untuk set enggak? Iya, lebih kan ya. Iya. Ini lu sekalian nih mau pengasih itu. Iya. Keren sih. Jadi kayak ntar lu jadi satu manajemen gitu sama Gayo ya? Iya dong. Kayaknya belum ada deh stand up sama anak band. Nggak tahu juga sih. Bisa disatuin itu. Nah, dari ini dulu sendiri, sekarang dia jadi pengantar pesan dan orang-orang di sekitaran Pamulang, organisasi-organisasi kampus gitu, mahasiswa di Universitas Pamulang itu udah pada kenal nih pengantar pesan.
gitu. Nah mungkin ada teman-teman yang udah pernah dengar lagunya gitu dan tertarik gitu bisa hubungin Farid. Ada di IG kita. Di IG-nya ya. Ada Pengantar pesan. nanti bisa dicantumin tuh. Lagu-lagu pengantar pesan tuh kalau gua sih mikirnya keren kalau didengerin di hutan. Orang-orang naik gunung tuh. Mana bang? Anjir, dengerin di hutan di mana? Ya itu lagunya apa tuh yang ada bahasa Sunda tadi? Kelapa Nunggal. Terus Tuntutan Keadaan. Iya. Itu lagu-lagu yang kalau naik gunung dengerin lagu-lagu itu sama. Iya. Benar serius gua, lagu-lagu ya pencinta naik gunung kayaknya suka deh lagu-lagu itu tuh. Itu kayaknya teman kontemplasi juga. iya karena lagu Kelapa Nunggal itu kan menceritakan tentang desa gitu kan ya, yang hijau, yang airnya dihancurin gitu. Gua bilang dihancurin bang, lu ya dihancurin lu ya bang. Apa ya bener kan hijau, terus airnya di hijaunya itu dijadiin tambang gitu kan, kan Kelapa Nunggal gitu kan ya, terus airnya jadi ya kayak desanya hancur nih gitu, nggak hijau lagi gitu kan ya, gitu. Kalo jadi selalu bilang itu menceritakan keindahan. Ya keindahan gitu, masuk keindahan alam gitu yang akhirnya ya jadi keindah lagi kan, gitu. Keren itu. Kalau gue sih itu kayaknya ngedengerin lagu-lagu pengantar pesan ini kalau naik gunung tuh aduh enak banget nih. Kayak kita ngebawa ini relate banget nih gitu. Ada apa ya? Gue lagu belum dirilis ya, ada tentang perjalanan. Tapi rencana ntar album kapan rilis? Aduh, gue sih Iya. selalu. Tapi rekaman udah ya? Belum. Belum. Beberapa udah. Gue selalu bermimpi gitu. Gue padahal dari 2020 gue bilang, ada yang nanya, lu kapan album? Tahun ini. Semoga nih tahun ini lah tercapai gitu. Iya. Soalnya kan bukan masalah bukan masalah produktif atau nggak produktif. Banyak faktor gitu yang saking menghambat gue bikin album. Ya contohnya gue kerja walaupun freelance, terhambat dari gue kerja, anak-anak pada sibuk, ada yang lagi skripsian kan. Oh iya, kebanyakan masih aktif dulu ya. Udah, kita keep dulu mungkin, tapi secepatnya gue pengen album. Soalnya ada yang pernah bilang ke gue, lu kalau jadi musisi kalau nggak punya album fisik kayaknya lu belum dibilang musisi gitu. Video klip mah ada nggak sih video klip? Video klip belum ya? Baru video lirik. Banyak banget yang nanya untuk video klip. Gue siap lah jadi model video klip. Barangkali gitu tuh ada yang mau bantu gitu, support bikin video klip ya? Iya boleh. Kekurangan itunya doang sih. Nih woi yang mau nih pengantar pesan mau bikin video klip nih. Ada yang punya kamera gak? Barangkali gitu ada yang support gitu. Iya, belum ada berarti ya video klipnya? Waktu itu sempat ada yang nawarin, cuma kan namanya juga ya kita mah kolektif ya, jadi susah juga. Iya. Tapi bikin video klip itu juga nggak harus ribet-ribet amat ya, maksudnya nggak harus keren-keren juga gitu, yang harus animasi apa-apa gitu. Kayaknya kalau bikin video aja udah jadi, gitu kan? Iya, tergantung konsep juga. Iya. Tergantung si musisi juga sih si band itu mau video klipnya dibawa kemana. Kalau gue sih lebih ke udahlah yang sederhana. Iya. Yang udah dimengerti. Jam berapa Rit? 1:30. Anjir ya. Gak kerasa itu udah berapa jam ya? Ini udah hampir 1 jam kita ngobrol. Oke, mungkin itu saja obrolan dari kita. Semoga obrolan ini bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah semangat gitu, menambah semangat kalian mendengarkan obrolan ini. Kalau suka subscribe lah, kalau nggak suka nggak apa-apa, tetap harus subscribe gitu, harus support gitu. Gue nggak pernah ngobrol ini tau di video gue, subscribe nggak pernah ngobrol ini. Subscribe juga subscribe ini. Oh iya, pengantar pesan. Nah, follow IG pengantar pesan gitu. Terus musiknya bisa didengar di semua platform musik kesukaan kalian. Spotify, YouTube, yang lainnya, Joox ada gitu.
gue juga sebenarnya subscribernya masih sedikit gitu, tapi ada aja yang nonton. Kemarin aja gue bikin, ternyata ada juga yang nonton. Ya semoga aja juga ada yang nonton. Enggak 0-0 banget. Walaupun 3 tuh kita bertiga nih. Iya, ntar gue setan begini-begini. Oke, mungkin itu aja obrolan kita malam ini bersama pengantar pesan. Cuma bagi Derry dan teman-teman pengantar pesan yang lain mungkin ada kesibukan karena masih aktif kuliah. Itu saja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata juga mohon maaf. Itu saja dan sampai jumpa. Yo. Assalamualaikum. Yo.